baik Anda yang menggunakan channel Facebook Nusiar maupun Anda yang menggunakan channel Facebook NU Muntilan dan juga Anda yang menggunakan kesempatan hari ini. Nah, kita live dan juga disaksikan seluruh peserta. Dan yang hari ini telah hadir bersama kami seorang narasumber. Sebagian panjenengan mungkin sudah mengenal, tapi bagi Anda yang belum mengenal, sedikit kami sampaikan profil narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau punya latar belakang praktisi di bidang air minum atau suhu. Suhu itu guru besar dengan latar belakang pendidikan di teknik lingkungan dan juga pasca sarjana di UGM, dan beliau pernah menjabat sebagai Direktur AK Tirta Kabupaten Magelang dan juga dosen tetap seluruh kampus air di seluruh Indonesia. Dalam hal ini sepak terjang beliau di dunia air tidak diragukan karena selain bekerjasama dengan mitra BUMN di seluruh Indonesia, beliau juga bekerjasama dengan USAID dan Sekoswis, yakni organisasi dunia di bidang air minum dan sanitasi. Tapi pada siang hari ini, pagi menjelang siang, beliau kita undang dengan kapasitas sebagai penggiat medsos dan pemerhati, atau bisa juga pengamat. Kita sambut narasumber kita, Presiden Jogursip Indonesia, Haji Awaludin Setiaji. Selamat pagi menjelang siang, Pak Haji. Sugeng siang. Nyambung. Selamat pagi dijawab Sugeng. Siang. Selamat dijawab Sugeng. Sugeng ya. Selamat dan Sugeng ini saudara yang sangat bersahabat, sama-sama ucapan selamat. Pak Haji, terima kasih sudah rawuh membersamai kawan-kawan di NU. Ya. Kalau sekilas lihat jenengan itu ada satu hal yang sangat berkesan, yaitu senyuman. Kenapa kok jenengan itu kayaknya senang sekali tersenyum itu. Jadi setiap orang lihat itu gumun sik iki wong kok seneng guyu iki emang ada maksud atau memang itu secara natural gitu Pak Haji. Turun gawan bayi satu. Oh, gawan bayi. Yang kedua dengan tersenyum itu kan semua masalah hilang, Mas. Oh gitu. Semua masalah hilang, terus urat saraf itu hadapi dengan senyuman. Seger gitu. Baik Pak Haji, sebelum kita sambung, kami di sini, kalau Pak Haji sudah mengenalkan, kalau saya pribadi nama lengkap saya Muhammad John Effendi, tapi biasa dipanggil Pepen. Ini nama populer di kampung saya, dan lebih mudah mengenal saya adalah aku Bocah Gatot. Nah, udah itu aja. Itu kalimat yang paling simpel ketika saya mengenalkan diri. Baik Pak Haji, ini spesial karena hari ini selain kita disaksikan di channel NU Siar dan juga NU Muntilan dan juga IG, ini kehadiran kawan-kawan yang luar biasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh jajaran pimpinan GB Ansor Kabupaten Magelang, khususnya di divisi Infokom, dan juga seluruh Banom Kabupaten Magelang beserta jajarannya. Kemudian kepada pendukung acara pada malam hari ini, diantaranya Warung Sambal Raja Kosek yang telah menyediakan waktu, tempat dan sarana prasarannya. Ada Nariswari Decoration, Gadot Bandar Helm, Gudang Kartu Mister Adel, dan seluruh pihak tim panitia yang digawangi oleh sahabat Lukman Fatahillah. Pak Haji, luar biasa ini. Tema hari ini adalah cara bijak bermedsos, kurang seperti itu. Sebelum masuk ke tema Pak Haji, kalau kami belum tahu dari pandangan seorang Pak Haji, media sosial di era saat ini itu seberapa pengaruh terhadap masyarakat? Apakah hanya sekedar informasi? Ataupun sharing, atau sampai ke arah membentuk sebuah pola pikir? Monggo Pak Haji. Sosmed ini bisa menjadikan kita sebagai apa-apa. Tergantung pola pikir kita dan kita mau jadi apa itu, Mas. Oh, jadi jero. Yang pertama,
Sosmed itu sekedar ngisi waktu bisa. Ngisi waktu nggih jenengan sekedar membaca saja. Sosmed sekedar ngisi waktu, sekedar membaca. Sekedar mengikuti perkembangan zaman. Dan tidak masuk ke pikiran. Jadi bareng baca niku pun ical. Setelah kita baca hilang ngoten Mas. Wonten to Mas? Nonton sesuatu terus hilang ngoten. Wah niki cantik tapi hilang. Wah niki cantik tapi masuk ke pikiran. Nanti tekan goleki daleme dan lain sebagainya, terus dilamar dan lain sebagainya. Mampir gitu ya, transit. Mampir. Jadi sekedar ngisi waktu atau masuk ke pikiran. Itu kalau kita menjadi objek toh niku. Sosmed itu kan dibagi dua Mas. Kita mau jadi objek atau jadi subjek. Nek jadi objek niku nggih awake dhewe ra iso piye-piye. Kadang-kadang kita kan harus jadi objek. Tapi kalau ingin berbuat ya jadi subjek gitu. Satu ngisi apa? Ruang di situ. Sekedar ngisi waktu, ngisi waktu. Bentra ngalamun, itu. Yang kedua, dados branding. Branding niku kita itu pengen jadi apa? Tampilkan di sosmed ngoten Mas. Sing ming munamuni, apa ming sekedar makan, apa sekedar dolan di Raja Gosek atau di Joglojeep terus foto-foto, setelah itu selesai. Oh, wong iki ming tekan foto-foto itu. Gitu. Tapi jangan nyepelek ke utekmu yang tekan semono jangan. Kelakuanmu kayak tekan semono enggak. Tapi itu kan pilihan, Mbak. Jadi hanya sampai ke foto upload sudah sampun, tidak ada pesan yang lain gitu. Atau kita ingin menyampaikan pesan atau sesuatu Mas. Nah ini sing lebih lanjut nih. Baik, sebelum disambung Pak Haji, menarik sekali. Jadi banyak sekali manfaat ruang di situ. Jadi ternyata juga nanti efeknya tidak sekedar informasi di situ, tapi bisa sejauh mana kita akan menggunakan juga, sehingga pastilah membentuk sebuah pola pikir bagaimana menciptakan medsos di sini. Baik, kalau boleh sekarang dari tahapan tadi, mungkin anak milenial atau kekinian itu menggunakan medsos tadi sebagian disinggung hanya sebagai ajang membuat status ataupun curhat di situ. Terus sekarang lebih mendalam kepada cara bijaknya. Tadi udah disinggung branding. Nah, branding itu kan kalau nggak salah membentuk sebuah karakter ataupun pembentukan diri di situ. Seperti apa mungkin lebih tepatnya di situasi? Kita mau ngemas di sosmed itu kemasan apa gitu, Mbak? Kemasan penjual jilbab atau penjual helm lah, bandar helm. Kira ada pesan sponsor. Atau kita sebagai orang yang semangat bekerja. Atau kita sebagai dukun atau sebagai kiai atau apa gitu. Yang ingin kita munculkan di situ apa gitu Mas? Sesuai dengan apa yang kita sesuai yang ada di misi kita pengen nopong misi ya. Kalau saya kan orang air. Misi saya ya saya mengabdi di bidang air minum di seluruh dunia. Mengabdi di bidang air minum lah. Berarti branding saya di seluruh Indonesia adalah bukan ahli ya, orang air minum, orang air kan. Nanti ada fase-fase ngecek branding itu berhasil atau tidak Mas. Kalau orang-orang air minum di seluruh Magelang kenal kalih pulau, kenal dengan saya, berarti branding saya sudah berhasil di level kabupaten gitu. Boleh sombong nggak? Guyon ke anak-anak muda. Boleh Pak, untuk memotivasi gitu. Kalau di bidang air minum maka branding saya menyatakan dunia saya habis, tapi masih ada inovasi-inovasi. Kalau jenengan datang ke PDM di seluruh Indonesia, tanya Pak Aji, maka semua kenal. Berarti branding saya di bidang air minum sudah berhasil. Tapi untuk membentuk branding niku lah gitu. Kadang kan uang ming nonton apa? Wah penak gitu. Lah proses penak ini gitu. Ada proses membranding. Jadi satu cluenya adalah sebuah branding. Branding itu kurang lebih adalah bagaimana kita tentu pasti mengenal diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak mengenal diri kita, sulit untuk kita membranding. Meskipun tadi membranding itu tidak harus menunjukkan barangnya kalau bicara produk. Contoh produk helm yang harus dipakai helmnya. Tapi misi apa yang akan disampaikan di situ kan ya? Misi yang disampaikan di situ. Branding berarti mengenali jati diri kita, apa yang akan kita tampilkan. Oke, lebih dalam caranya untuk mengemas branding di situ Pak Haji. Cara mengemas branding ya kita harus ataupun menggali di situ ya. Harus kompeten. Kompeten ini ngerti teorinya tapi ya bisa prakteknya kan. Iya kan Mas? Itu namanya kompeten, ngerti teorinya tapi bisa prakteknya dan buktinya ada. Buktinya apa? Ya sertifikat keahlian
dan karya-karya kita. Oh, nggih. Iya Mas. Jadi kompeten. Kalau santri yo ngaji paham kitab-kitab ngoten. Mek pesilat yo paham jurus-jurus silat. Jadi ini sangat multi segmen ya. Multi segmen. Apapun bisa di situ. Terus kudu sekolah karo ngaji kan ngoten. Untuk bisa napa kompeten itu tadi. Terus yang terakhir laku. Nah ini ya Mas. Jadi ada teori, ada aplikasi, tapi dipraktekkan. Dan ini sing kadang orang jadi napa sulit. Laku itu segala sesuatu yang teori kecil itu dipraktekkan. Contoh nyata misalnya gini. Kalau di bidang air minum itu kan ada perencanaan cari mata air gitu. Nyun sewu, saya sedang berdiskusi dengan API Tegalrejo mencarikan sumber air untuk API Tegalrejo. Untuk 11.500 orang yang akan kita alirkan. Mencari mata air. Berarti jenengan kan naik ke bukit-bukit di Sawangan, di Candi Mulyo dan lain sebagainya. Mau nggak laku itu? Laku jalan kaki gitu Mas. Nek kayak melaku sithik kok wis kesel kan berarti lakunya nggak berhasil itu. Laku itu turun di lapangan ya. Turun di lapangan. Jadi praktek proses di lapangannya. Jadi laku nanti juga ada sambung laku ataupun laku misalnya satu paket di situ. Baik Pak Haji, menarik sekali. Sebelum disambung, saya akan sedikit menyapa para pemirsa yang ada di channel Facebook NU Mundilan, channel Facebook NU Siar, dan channel Instagram NU Mundilan. Silakan Anda yang bergabung bisa menitipkan kirim salam, doa ataupun masukan. Dan sudah hadir bersama kami ada Mas Muin Alonso, ada Mas Ihwahyu, ada Mas Habib, dan ada Mas Fadahilah menyimak dari rumah. Ya, silakan Anda bisa titip salam, titip tegur sapa, maupun Anda bisa dukung dengan cara kirim komentar apapun untuk kebaikan dari program kita ini. Baik, Pak Haji, tadi sampai ke laku ya. Jadi sudah di branding, kemudian mengenal jati diri kita untuk kita tampilkan, dan setelah itu ada proses yaitu laku, action di lapangan mungkin di situ. Baik, karena tanpa ada itu juga nggak ada eksekusi, hanya dalam imajinasi. Kemudian tahapan selanjutnya setelah kita coba laku di situ Pak Haji. Setelah paham semua, setelah laku dan berhasil, kalau belum berhasil jangan putus asa. Oh ya. Bangkrut usaha enggak apa-apa. Apalagi anak-anak muda gitu. Tapi ini konteksnya agak menyimpang dari sosmed. Bangkrut enggak apa-apa, kembali ke rumah orang tua. Atau kembali ke rumah mertua kan enggak apa-apa. Setelah Jadi yang ditampilkan itu tidak harus barang jadi ya. Tidak harus barang Ketika jadi. berproses pun boleh. Ketika berproses boleh. Oh, jadi tidak harus kita tampilkan suatu yang saya mau branding, tapi kalau udah tampak bagus tidak perlu. Tidak perlu. Dalam proses laku pun bisa ditunjukkan. Proses lakunya ditunjukkan sambil mohon doa restu gitu. Doa restu. Gitu. Doa restu di sosmed ini mujarab loh Mbak. Karena yang mendoakan misalnya gini. Saya upload di Instagram balik. Sosial media apa saja yang sekiranya saat ini tren dan mudah, tapi juga fungsinya bisa tidak hanya secara lokal, tapi pasti internasional. Karena sejatinya kita juga berterima kasih sosial media ini tidak hanya kepada orang-orang yang membantu kita menggunakan fasilitas ini, juga mungkin kepada sahabat pemilik sosial media ya. Nah, ini luar biasa, kita hanya sebagai pengikut. Apa saja sosial media yang sekiranya bisa dimanfaatkan dan juga mudah untuk difungsikan dimanapun kita berada. Hampir semua, terus lihat karakternya gitu. Oh, jadi sambungannya hampir semua lihat karakternya. Hampir semua tapi lihat karakternya. Tapi ada sosmed-sosmed tertentu yang harus kita miliki ketika kita ingin berkibar. Misalnya website itu. Saya memiliki website astiaaji.com misalnya. Nah itu kan diupdate. Di situ kalau orang melihat akan kelihatan kita itu siapa, terus sudah mengerjakan apa. Terus dari itu harus connect ke sosmed terkini lah niki yang connecting ya, nyambung. Misalnya dari ini nanti ranahnya ke organisasi kan, pengembangan organisasi kita. Pengembangan organisasi kita nanti. Misalnya ada website. Dari website kita itu nanti BBM ya kan Mas. Pertama kali terkonek ke SMS, ada klik icon gitu, satu icon, ada gambarnya, ada gambarnya, connect ke SMS. Nek saat ini ke SMS kan wis aneh gitu. Terus dulu eranya ganti apa? BBM. Sekarang ganti ke
WA. Jadi dari website saya itu connect ke WA. Berarti kan saya pakai website terus connect ke WhatsApp, ke WA. Tapi mengandung konsekuensi. Ketika sosmed kita sudah besar, ada konsekuensi tanggung jawab itu. Misalnya dari website saya astiaji.com itu WA yang masuk dari PDM seluruh Indonesia dan dari teman-teman air minum seluruh dunia, yang masuk ke WA saya itu sehari 300 sampai 400 WA. Nah ini kan konsekuensi loh Mas. Ada yang dikoneksikan tadi ya. Karena dikoneksikan. Di saat kita sudah tidak mampu, maka kita harus ngajak admin gitu. Itu asisten. Iya, asisten. Karena apa? WA masuk yang terkait bidang air minum sehari 200 sampai 300. Sekarang melebar karena saya di bidang air minum bukan merasa puas tapi ada koma, sekarang melebar di bidang pencaksilat, di bidang joglo, dan yang paling menarik, yang paling banyak masuk ke inbox saya sekarang di bidang keris, kan jadi aneh. Baik, luar biasa. Saya potong jenak. Jadi luar biasa. Sosial media tadi dengan branding, tentu ini momen ini kan adalah momen syiar organisasi. Nah, kawan-kawan di sini ataupun sahabat di mana Anda berada sudah mulai dirangkai ini. Satu, branding apa yang ingin dimunculkan di organisasi itu. Kemudian laku, progres di lapangan apa saja itu mulai ditempuh. Kegiatan-kegiatan itu bisa ditunjukkan, dioptimalkan di situ. Dan juga tadi connecting atau jejaring yang lain ya. Jadi media yang digunakan tentu saat ini banyak sekali. Mungkin bisa Facebook, YouTube dan sebagainya. Itu alangkah lebih efektif kalau itu dikoneksikan. Sehingga ketika buka satu link akan mudah untuk masuk ke link yang lainnya. Nah, ini luar biasa kalau bisa tersambung. Tadi sudah kita dengarkan dari narasumber, efeknya luar biasa. Nah, efeknya tadi bisa nyambung pesan yang begitu banyak. Dan tadi ada satu clue, kewalahan maka butuh admin. Nah, ini fungsi penting sekali sahabat di manapun Anda berada. Mulai dari awal artinya seorang admin itu punya peran yang sangat vital sekali. Tanpa admin nanti agak kerepotan ketika jejaring sosial media itu sudah mulai membesar. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi admin tadi bisa diantisipasi sejak dini. Artinya enggak hanya di sambil lalu tapi memang fokus di situ. Karena tadi jenengan sampaikan setelah ubur-uburnya mulai air dan sebagainya ternyata merambah ke keris. Wah, ini kan banyak sekali ornamennya di sini dari seorang Pak Haji. Baik Pak Haji, luar biasa ini. Ini kalau digali mendalam banyak sekali dan pesannya tadi sampai ribuan. Berarti ada juga di sini mungkin tim verifikasi respon yang masuk, kemudian cara merespon apakah ada kiat khusus nih Pak Haji? Ajak tim yang mengerti kita dan mengerti bidang ilmu kita. Saya ada 3 orang admin di bidang teknik air minum. Dan orang-orang itu yang ngerti kita dan seirama dengan kita. Passionnya sama, gila gitu loh. Misalnya kerja nggak ada uangnya, nggak ada kontraknya itu loh Mbak. Nggak mau, kan nggak sesuai dengan kita. Makin nggak ada uangnya itu kan ganjarannya gede lah. Iya, ilmu tingkat tinggi gitu. Cah nom kilo nggak. Jadi passionnya itu sesuai dengan kita. Kalau nggak sesuai dengan kita, ya orang itu nggak kuat Mas. Jadi feel, rasa ataupun passion gairahnya itu harus ditemukan dulu ya di situ ya. Jadi ini juga menarik. Memang akan mungkin ya di organisasi khususnya ataupun di sebuah komunitas, ketika merangkai sebuah proses kreatif ataupun karya di sini ada satu clue yakin namanya feel atau perasaan yang sama atau passion atau gairah yang bersama melaksanakan sebuah proses kreatif atau melaksanakan sebuah program di situ. Karena akan ada juga namanya seleksi alamiah. Seleksi alamiah itu pertama nekatut, rakwat, hanyut gitu ya. Dan itu apakah pasti ada? Terus bagaimana cara mensikapi ketika di posisi itu Pak Haji? Hanyut ya biarkan cari yang lain. Oh kita luar biasa. Karena staff saya itu kan banyak diambil Mas. Misalnya saya kemarin gara proyek-proyek Amerika dan Swiss. Saya ngajak 20 orang. Yang diambil 5 orang kok sama orang-orang Amerika. Lah terus jiwa kita itu mau jiwa pengusaha atau jiwa guru? Lah ini loh. Diambil tanpa izin. Seizin saya. Oh seizin. Oh tapi tetap anak ini sudah jadi dulu dari nggak bisa apa-apa, staminanya nggak jos.
Sekarang diajak melek gila-gilaan, tidur 2 jam sudah kuat, konsepnya kuat. Amaliae kuat tuh Mas. Termasuk sholat 5 waktu ini ngikut saya ya. Tergantung siapa sing ngejak tuh. Oh, iya. Sing ngejak itu. Jadi tapi itu diambil orang itu. Dari sosmed tuh itu Mas. Misalnya kemarin saya nggarap Mercedes-Benz Indonesia dan lain sebagainya. Iya. Itu ngambil anak-anak saya. Kenapa? Agak melebar karena ranahnya sosmed. Ketika ada pilihan perusahaan-perusahaan besar atau donor asing itu ngambil anak-anak muda. Ini sebetulnya nanti ya topik nanti. Tapi pikiran kita itu kan liar toh Mbak, loncat-loncat gitu. Ternyata yang dilihat apa Mas? Setelah kita kompeten, yang dilihat apa? Jejak digitalnya. Oh, rekam jejak di sini. Misalnya Joko Samudro dilacak. Oh dia aktif dan lain sebagainya. Pernah munamuni dan lain sebagainya. Kalau saya kan munamuni nggak apa-apa. Misalnya status terakhir saya kan asu gede menang kerahe misalnya. Anjing yang besar itu menang ketika berkelahi. Makanya jadilah yang besar. Tapi harus ingat asu gede kalah karo sing duwe. Sak besar-besarnya kamu itu akan mati loh. Setelah itu kan kita terus nunduk loh Mas. Saya membuat status itu karena saya semalam itu nongkrong di garasi. Nongkronglah 2 Mercy presiden gitu. Mercedesnya Pak Harto sama Mercedesnya Bu Mega. Itu kan besar-besar tuh. Setelah itu saya ini jangan-jangan jadi koyo asu gede itu. Kita jadi besar karena berkelahi dimanapun menang, modal kita besar, senjata kita banyak itu. Kerisku ana 300 kurang piye Mas Wawan. Nah ini misalnya guyonnya gitu. Tapi terus asu gede itu kalah karo sing duwe. Terus mengkelingan Gusti Allah toh. Yang ingatkan apa? Anak saya yang si Abad itu tadarus dan tahlilan dewe. Pas saya nonton Mercy itu, halah edan tuh. Wah, asu gede kalah karo sing duwe sapa Gusti Allah. Ini agak nyimpang ya. Tapi ke status kita itu kadang mencerminkan situasi hati kita. Tapi di satu sisi buatlah itu sesuatu yang bermanfaat. Nek nyinggung wong ya digawe lucu wong kuwi aja tersinggung gitu loh. Misalnya gini. Ini ke ranah selanjutnya ya kan. Sosmed saya kan nggak teratur itu. Dan salah satu sosmed saya itu dapat penghargaan nasional dari si sosmed itu sebagai sosmed terbaik gitu. Baik. Dapat hadiah 7 juta wis tak entek tak mabuk-mabuk. Syukuran. Maksudnya syukuran mabuk. Baik Pak Haji, sosmed terbaik. Nanti kita sambung sini. Jadi kita bisa urutkan tadi selain pada branding lagu, kemudian tadi kepada seleksi alam. Dalam sebuah komunitas ataupun kelompok tadi disampaikan akan ada seleksi alam. Bagaimana kita mensikapi sebuah seleksi alam? Kalau yang sudah nggak bisa ikut dan hanyut, cari yang lain. Ini luar biasa karena dengan momentum seperti ini gairah yang baru akan selalu muncul. Yakin di situ dan Pak Haji narasumber kita pada kali ini menunjukkan bahwa seleksi alam dalam sebuah berkelompok atau organisasi itu akan selalu ada dan selalu disikapi secara positif. Dan tadi disinggung mengenai rekam jejak, tapi sebelum ke situ Pak Haji kita lanjut ke sosmed terbaik tadi. Efek solidaritas ketika kita bicara connecting sosial media secara link, terus efek solidaritas secara manusianya itu sejauh mana punya dampak Pak Haji? Kalau langsung muncul loh. Langsung muncul ya? Kalau sosmed kita sudah dipercaya, mau gerakkan apapun muncul loh. Contoh nyata gini misalnya, pas banjir Palu misalnya, kekuatan sosmed itu kan luar biasa. Donasinya sampai luar biasa. Terus COVID dan lain sebagainya itu kan sosmed berperan luar biasa tuh Mas. Jadi kecepatan informasi itu luar biasa. Kalau sosmed kita sudah terpercaya, termasuk dalam organisasi ya. Sosmednya NO Magelang, NO Muntilan dan NO Candi Mulyo Tegarrejo itu kalau sudah dipercaya, orang baca itu informasi kan enak tuh Mas. Langsung gerak, langsung semua gerak gitu. Tapi di situ harus justru kita hati-hati. Jangan sampai nge-share informasi yang salah atau provokatif dan lain sebagainya. Di situ yang. Nah, dan di situ juga tentu ada unsur membuat narasi juga ya, Pak Haji ya. Narasi menyampaikan informasi. Tadi udah terbranding, udah bagus. Tapi kalau narasinya membuat kalimatnya enggak menarik juga kayaknya membacanya kurang ini. Kurangan. Nah, cara membuat narasi meskipun nanti akan disambung narasumber kita selanjutnya seorang jurnalis senior gitu ya. Kalau cara Pak Adi ya, cara Pak Haji di sini
membuat narasi yang sederhana agar pesan itu sampai seperti apa sih? Buat kalimat-kalimat yang sederhana nih apa ya? Mengena terus menggelitik gitu loh. Nah, bisa dijadikan contoh yang pernah jenengan buat, misalkan menginformasikan sebuah apa namanya itu di sosial media Pak Haji. Tentang apa? Tentang teknik atau tentang apa saja, wanita? apa saja mungkin. Tentang wanita. Jadi saya itu sedang sedang menyusun buku, nanti akan terbit tahun ini, namanya Acrobatical Management dengan sosmed. Manajemen akrobat itu. Kayak akrobat karena ada di teorinya tapi kadang gila gitu. Tentang wanita itu. Misalnya dijuduli gini, wanita adalah makhluk detail gitu. Oh, orang kan membaca tuh. Benar ya. Gitu, dijuduli gitu loh. Ini udah memancing kan. Wanita adalah makhluk detail lah. Detailnya itu apa itu? Terus jangan lupa selalu diberi hashtag tuh kalau sekarang. Oh, hashtag. Hashtagmu ya ojo desa ojo salah itu. Hashtag isih ditambahi A dikasih spasi, enggak jadi hashtag tuh. Oh, ini jadi hashtag itu lost tanpa perantara titik koma. Ini kan sederhana itu, Mas. Yeah. Maksud hashtag itu kalau orang searching kan muncul loh. Saya senang hashtag Joglojib. Sekarang jadi trending ya. Oh, yeah. Terus sekarang kita googling misalnya, googling nama kita, nama Awaludin Setiaji di googling, muncul apa itu? Itu kan pengaruh dari apa? Hashtag dan aktivitas kita. Lah ini. Jadi tadi membuat narasi dengan kalimat yang unik dan menarik. Nah, contoh terus tadi kalau atau di hashtag. Nah, hashtag ini punya efek karena akan nanti ketika orang menuliskan kalimat tersebut akan masuk di jaringan di situ ya. Dan tadi contohnya itu sangat menarik. Wanita adalah makhluk yang detail. Luar biasa. Terus misalnya ketertarikan pada wanita. Terus misalnya wanita eksotis. Lah eksotis itu apa kan gitu Mas? Ini bukan karena di pikiran saya wanita, lah jenengan minta topik apa jenengan milih wanita. Baik Haji. Lah ini baik Pak Haji. Tadi menyambung kepada sosmed terbaik. Nah, seandainya kita sudah melalui tahap-tahap tadi, khususnya dalam kacamata frame organisasi sebagai siar, apa saja sih yang dinilai sehingga sosial media itu kok menjadi bisa terbaik? Itu dari segi apa saja Pak Haji? Satu dari sisi manfaat Mas. Manfaat, oke, baik. Kedua dari sisi pembaca. Terus konsistensi kita itu. Konsistensi. Ya. Saya kan ditelepon oleh admin si sosmed itu kalau saya nggak upload. Bos kok nggak upload itu. Padahal sudah nggak dapat uang lagi itu. Tapi itu untuk menghidupkan suasana itu. Jadi kalau kesepakatan saya dengan teman itu adalah sosmed saya tidak terkait politik, tidak terkait sara, tapi pesenannya ada nakalnya, ada humornya, ada celeleannya itu. Tidak semua harus yang serius-serius gitu. Oh, jadi tetap sesuai karakter masing-masing, tapi tidak harus semua flat serius, kecuali memang sifatnya yang informasi letterlux penting itu sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi tadi asasnya manfaat, kemudian memotivasi. Oke, jadi asas manfaat. Nah, sekali lagi ini sebuah clue yang selalu digaung-gaungkan oleh seluruh para pegiat sosial media khususnya di NU Kabupaten Magelang, asas manfaat. Jadi termasuk slogan beliau nih, seorang Pak Haji kalau di sini sudah mengenal atau bagi yang belum, Serawung Migunani. Nah, dan slogan dari kawan-kawan jejak digital Ilmuwan adalah berbagi kemanfaatkan. Nah ini ternyata clue pertama adalah manfaat. Manfaat, kemudian tadi apa namanya itu konsistensi. Sehingga kita jangan sampai bikin status pisan baru muncul meneh sesasi. Itu akan akan memiliki daya tarik yang berbeda gitu ya Pak Haji ya. Meskipun kadang perlu kita diamkan gitu. Suatu saat saya sakit 10 hari. Kayak pati gening tidak keluar kamar 10 hari. Pati geningan lagu Jawa medeni itu. Itu orang bertanya Mas. Yang WA itu saya kan punya statistik Mas. Statistik sosmed itu kita amati Mbak. Orang-orang yang inbox pribadi itu yang support berapa? Yang mengamati tapi tidak nge-like, tidak komen berapa? Terus mohon maaf ya, yang menggoda berapa? Oh itu ada Pak Haji? Ada. Sosmed itu jadi godaan Mas. Itu bisa di inbox, bisa yang di publik, komentar publik di situ. Yang tidak di komentar publik. Oh, inbox lebih banyak berarti ya? Inbox lebih banyak. Facebook saya itu yang inbox 600, 700. Yang nge-like
Ya, kalau yang like kan 150, 200 gitu. Yang nggak inbox, nggak nge-like, teman-teman kita survei, yang kenalan-kenalan kita telepon, lihat nggak status saya? Lihat. Tentang apa? Tentang asu misalnya. Oh. Asu gede kemarin misalnya. Nggih. Lah itu 700 sampai 1000-an. Tim media kita kan 3 orang itu ngelacak gitu loh, Mbak. Terus teman-teman yang ketemu itu ngomong, Mas, dapat mersinya Bu Mega ya misalnya. Tahu gitu ya? Tahu, berarti karena kemarin saya upload itu tujuannya kan untuk memotivasi teman-teman. Meskipun itu belum tentu berteman dengan jenengan, Mas. Yang berteman maupun belum tentu berteman, ternyata semua punya banyak efek yang mengamati. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita, kalau misalnya sudah besar harus punya statistiknya. Termasuk saya mengamati satu orang misalnya, biasanya nge-like terus, kok tiba-tiba tidak nge-like, kenapa? Terus ada tim yang turun, ternyata apa? Dia ada sesuatu, terprovokasi. Si analisisnya kan ngomong, Mas, ada hubungan pekerjaan? Ya. Ada hubungan khusus apa? Percintaan? Oh enggak. Nah, ternyata dia berhenti nge-like karena diprovokasi seseorang lah. Ini kan sosmed lebih analisis lebih lanjut itu. Orang-orang yang selalu nge-like kita tiba-tiba tidak nge-like itu bisa dianalisis. Berarti selain daripada sekedar admin, ada tim tersendiri sebaiknya untuk mempelajari pola sosmed yang kita gunakan. Gitu ya. Baik. Pak Haji, ternyata luar biasa. Sebelum ke Bapak akhir, saya ingin sedikit menyinggung gini, Pak Haji. Sosial media itu adalah sosial digital ya, digunakan. Tapi ternyata ada nggak efeknya kepada sosial kemasyarakatan dalam konteks kita menjalin tatap muka? Apakah sosial media itu menghilangkan proses interaksi silaturahim? Atau ini jalur yang bisa dikomunikasikan? Atau lebih baik silaturahim karena sosial media juga tidak punya energi secara langsung atau dikombinasi seperti apa Pak Haji? Mungkin kombinasi Mas. Kombinasi. Jadi kalau sosmed tok itu kurang hangat gitu loh. Kalau ngancing sesuatu itu tetap ketemu langsung. Kombinasi itu. Ini kan karena COVID saja saya di rumah. Kalau nggak COVID kan saya rajin silaturahmi. Tetap tidak ada halangan untuk silaturahim. Harus silaturahmi itu kan kroso atau Mas auranya. Energinya yang terasa langsung ya. Terus datang langsung. Suatu saat misalnya gini, ketika nggak COVID silaturahmi itu luar biasa. Dan jangan langsung berkepentingan ada proyek atau apa itu. Ini jadi cerita. Saya itu punya 200 penerbangan setahun. Itu kan silaturahmi Mas. Padahal lewat telepon, lewat email kan bisa misalnya. Jadi kombinasi ketemu langsung itu yang lebih bagus. Itu memang silaturahmi ketemu langsung. Tapi kan jadi tidak efektif di era sosmed kok semua harus apa? Ketemu langsung Mas. Jadi kombinasi. Mas. Kombinasi. Baik. Jadi sosial media itu tidak menghalangi ataupun menghilangkan nilai silaturahim. Kenapa sekarang menjadi momen yang sangat penting sekali para sahabat NU di mana Anda berada? Karena sekarang momen pandemi, di mana momen ini sangat penting sekali kita manfaatkan. Nah, ini ajang yang luar biasa kita menggerakkan ataupun menggaungkan optimalisasi pemanfaatan sosial media. Baik, Pak Haji. Terakhir sebelum ke closing statement. Di dunia maya ini tentu akan seperti masuk ke sebuah rimba yang gelap. Ada positifnya, ada negatifnya. Ada ajang berbagi manfaat, ada ajang provokasi, apapun yang negatif. Bagaimana cara take over ataupun membatasi di situ? Sebenarnya kalau off ini terus ya. Ya ada kudu fanatik gitu. Sing serasa sesuai ya wes gitu. Maksudnya bukan fanatik tapi harus punya alur toh Mas. Oh ini sudah enggak. Jalur. Yang bahaya adalah kalau kita kan orang-orang dewasa itu. Bocah-bocah tua itu. Nah, ini tua nakal ini. Orang-orang tua. Kalau orang-orang tua sudah bisa memfilter. Yang bahaya kan justru anak-anak kita, Mas. Nah, kalau sosmed ke anak kita, maka kita harus sering nengok terus di kamar anak. Ini nanti jadi ke sosmed untuk anak. Tapi ranahnya kan sekarang bukan ini ya. Sosmed ke anak. Nah, ini negatifnya sangat banyak. Termasuk ketika kita rajin membaca sosmed yang bernada miring, maka itu akan masuk ke pikiran kita. Yakin ini. Jadi kita tetap harus punya proteksi dulu. Kita pilih dan pilih mana yang sudah tidak sesuai dengan pemikiran kita atau nilai manfaat, sudah langsung diabaikan. Kalau pertemanan bisa di delkon atau apapun namanya itu, ya tidak perlu diikuti. Terus kalau cara memfilternya jenengan
Kontak-kontak saya itu saya kelompokkan gitu Mas. Pengelompokan orang-orang gampangnya itu kanan atau kiri gitu. Kanan itu positif, kiri negatif gampangnya. Tapi jangan kanan kiri PKI atau apa. Kanan itu positif, kiri itu apa? Negatif. Pertamanya dikelompokkan. Tapi orang itu akan mengalami perubahan juga Mas. Yang kemarin ngomong keras tiba-tiba jadi apa? Pelan, bagus ya ada. Yang garis kanan itu saya kelompokkan misalnya kelompok air minum, terus kelompok Mercedes-Benz, kelompok Jeep, kelompok joglo, kelompok mebel antik, kelompok silat, kelompok keris. Others itu yang lain yang tidak jelas, yang belum masuk ke kelompok mana tapi dia netral. Terus ada orang-orang yang sudah kelompok tidak kelompok ada klasifikasi ya di kelompok-kelompok itu agar nanti di situ juga mempermudah kita untuk mau mencari informasi yang di sebelah mana di situ. Ini bisa digunakan di menu semacam Facebook ya Pak Haji. Baik Pak Haji, luar biasa sekali. Ini banyak sekali yang bisa kita gali. Tentunya kalau ngomong dengan Pak Haji yang tadi sudah kita kenalkan salah satunya sebagai seorang presiden joglo jeep, presiden tanpa kabinet, hanya punya tim namanya Pak Lurah joglo jeep. Nah itu Pak Gatot. Tapi luar biasa, beliau sangat menginspirasi. Dan pada siang hari ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih para pendukung acara event hajatan dari GP Ansor siang hari ini. Di antaranya ada Warung Sambal Raja Kose, ada Nareswari Decoration, ada Gudang Kartu Mistader, Gadot Bandar Helm, seluruh pengurus jajaran GP Ansor dan seluruh Banom se-Kabupaten Magelang. Dan pada sesi akhir ini kami ingin tahu dari Pak Haji closing statement dalam rangka pemanfaatan sosial media sebagai syiar organisasi. Nah ini boleh disimpulkan sehingga ini akan menjadi pertemuan kali ini menjadi main project. Setelah ini apa yang kita lakukan? Silakan Pak Haji. Yang pertama era sekarang itu era sosmed, apalagi COVID itu ada Zoom, ada Google Meeting dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa dunia kita itu bergerak. Gerak, ilmu-ilmu gerak, orang-orang gerak. Lah kita itu mau gerak atau diam gitu. Kalau saya mengambil laku gerak, organisasi kita harus gerak, berinovasi gitu. Yang kedua, sosmed ini menuntut manajemen waktu, Mas. Screen jenengan itu hidup berapa jam? Terus yang untuk negatif kosong-kosongan itu berapa jam? Yang untuk hiburan berapa jam? Nonton film-film elek, film-film berapa jam? Ada itu ya. Screen saya itu hidup, misalnya ini pribadi, manajemen waktu kan yang jadi penting. Screen saya yang untuk kerja itu hidup 4 jam 5 jam. Yang untuk jawab pekerjaan. Yang untuk lihat-lihat orang itu setengah jam. Oh, tetap ada lah itu ya. Iya. Screen jenengan hidup 8 jam. Hanya lihat-lihat terus nonton YouTube ngalor ngidul, nonton WA ngalor ngidul itu. Nonton profil teman-teman sing ming ramutu gitu loh. Makna ramutu itu tidak produktif. Manajemen apa? Waktu. Kalau enggak kan kita jadi hilang waktu, hilang kuota, hilang semua tuh Mas. Suwe-suwe hilang akal tuh Mas. Manajemen apa? Waktu. Jadi sosmed dan manajemen waktu. Yang ketiga jangan melupakan kompetensi gitu. Kompetensi ini nek ngaji oleh ngaji sing temen, nek sekolah temen, kuliah tenan, kerja tenan. Terus berpikir systemic thinking. Systemic thinking ini sistem yang muter gitu. Semua itu saling terkait muter. Gitu Mas. Network ya muter gitu. Network muter dari air minum, kenal orang Mercy, itu orang Mercy ternyata dia bangun mall, saya disuruh garap mallnya gitu. Orang mall ternyata ada yang pemerhati keris, saya peneliti keris, saya dapat koleksi keris. Ini kan sistem tuh. Dan Anda sekarang duduk di tempat ini kenal dengan GP Ansor maupun seluruh organisasi di Magelang. Bangun sistem. Namanya systemic thinking, sistem berpikir yang sistemik gitu. Di negara ada APBN. APBN itu kan program pembangunan rutin. Tapi di sistem negara itu ada APBN perubahan. Itu semuanya online dan lain sebagainya ya masuk ke sistem perubahan ini sistem tapi di luar sosmed. Di sosmed juga ada sistem koneksi misalnya. Itu masuk ke ngonek ke Facebook terus connect nonton YouTube dari website kita connect ke WA, connect ke Facebook dan lain sebagainya. Ini systemic thinking.
Selanjutnya tetap jangan melupakan silaturahmi yang ketemu langsung gitu. Karena nek ketemu langsung dapat kopi, dapat teh. Itu. Tapi ketika silaturahmi langsung, silaturahmi ya raming, Kang gimana kabarnya, sehat. Itu silaturahmi koma. Yang selanjutnya saya dengan Mas Wawan misalnya bisnisnya apa, sekarang apa itu. Kesibukan apa? Kesibukannya apa. Setelah kesibukan punya proposal. Proposal itu bukan jaluk bantuan tapi kerjasama. Kemitraan. Ya. From one note become much. Satu titik akan muncul banyak apa? Titik. Banyak titik. Banyak network gitu. Silaturahmi. Yang terakhir, ya akhirnya sosmed itu jadi media kita untuk serawung. Serawung itu ya bersilaturahmi dan lain sebagainya, tapi yang migunani. Serawung yang apa? Migunani. Bermanfaat. Bermanfaat. Gitu. Terus akhirnya kita itu masing-masing orang itu berkontribusi, pantang ngerusui, jangan ngerusui itu. Berkontribusi. Hanya itu loh, Mas. Baik. Serawung migunani, berkontribusi, pantang ngerusui. Aplaus buat Pak Haji Awaludin Setia Aji. Luar biasa Pak Haji. Ini rentetan informasi panjenengan yang kita gali sebenarnya nggak pernah putus. Nah, kita hanya dipisahkan oleh waktu. Tapi bukan di waktu yang lain kita masih bisa ketemu. Baik, sahabat NU, sahabat GB Ansor maupun seluruh badan otonom seluruh Kabupaten Magelang. Baik yang bergabung di channel NU Siar, di channel Instagram NU Mundilan maupun di channel NU Mundilan. Dan seluruh yang di tempat ini, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan informasi bahan materi ini bisa Anda ulas, Anda simak melewati dua media. Yang pertama, modul yang telah dibagikan. Yang kedua, pemutaran ulang media Facebook maupun Instagram. Nah, ini pentingnya salah satu pemanfaatan sarana sosial media merekam sebuah kegiatan. Sehingga Anda nggak perlu sulit untuk mengulang materi apa saja dan informasi apa saja yang tadi belum sempat panjenengan simak dengan baik dan seksama. Terima kasih sekali lagi buat narasumber Pak Haji Awaludin Setia Aji yang telah membersamai kita kurang lebih 30 lebih menit pada kesempatan siang hari ini. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan seluruh pendukung acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama pengurus jajaran PC GB Ansor dan seluruh PAC seluruh Kabupaten Magelang dan seluruh badan otonom se-Kabupaten Magelang. Sponsor dari Warung Sambal Raja Kosek, Naraswari Decoration, Kudang Kartu Mistarder, Badot Gandar Helm dan seluruh tim kreatif yang ada di lapangan yang telah menyiapkan seluruh sarana prasaranya sejak sebelum acara hingga selesainya acara pada sore hari nanti. Akhir kalam, saya langsung disiarkan dari Warung Sambal Kosek Surawol Mungkit Magelang. Saya Pepen bersama narasumber Bapak Haji Awaludin Setia Aji. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas segala atensinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi dan inovasi. Aplaus untuk seluruh pendukung acara pada siang hari ini. Terima kasih.